Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh solehah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya, tidak terasa ya kita sudah memasuki semester 2. Semoga di semester 2 ini kalian akan jauh lebih baik lagi dalam menuntut ilmu dan tetap semangat ya, meskipun di rumah saja. Oke, untuk tema 6.6 ini menuju masyarakat sejahtera, kita akan membahas materi yang mungkin sebagian besar kita sudah pelajari di semester sebelumnya, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi di semester 2 ini supaya kalian lebih tahu lagi, lebih paham lagi tentang materinya. Oke, nah untuk materi kali ini yaitu materi tentang kata kunci dan memprediksi isi teks bacaan. Ya, simak baik-baik video pembelajaran kali ini dan catat hal-hal penting atau pokok-pokok penting. Ya, selamat mencatat dan menyimak. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada pembelajaran kali ini kompetensi yang diharapkan adalah kalian dapat memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca teksnya. Ya, jadi kalian hanya berdasarkan membaca judul saja, nanti kira-kira apa sih informasi yang kalian dapat sebelum membaca ya. Jadi memprediksi informasi dari teks yang belum kalian baca. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut ke materi memprediksi isi teks bacaan dari sebuah judul yang belum kita baca, kita alangkah lebih baiknya mengetahui dulu apa itu kata kunci ya. Ingat, materi ini kita sudah pelajari di semester sebelumnya, tapi Ibu akan mereview lagi supaya kalian ingat tentang kata kunci. Nah, kata kunci adalah sebuah kata atau dua buah kata yang membentuk frase kata yang bisa mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik sebuah bacaan. Ingat, frase itu adalah dua kata yang menjadi satu sehingga mempunyai makna yang baru. Contohnya, kambing hitam itu kan dua kata tapi digabung menjadi satu kesatuan sehingga memunculkan makna baru. Kemudian bisa juga main-mainan, kemudian jual beli, itu dua kata ya yang memiliki masing-masing makna, tapi ketika digabungkan memunculkan makna yang baru. Itu adalah frase ya. Kemudian kata kunci pada sebuah judul dapat memandu pembaca memperkirakan isi yang terdapat dalam bacaan. Jadi dari kata kunci itu kita terbantu dengan adanya kata kunci sehingga kita bisa memprediksi isi dari suatu bacaan. Meskipun bacaan tersebut belum kita baca, tapi kita bisa tahu atau kita bisa prediksi dari judulnya ya. Nah, lanjut, kata kunci dalam sebuah paragraf dapat mempermudah pembaca menemukan ide pokok atau gagasan pokok. Dengan menemukan kata kunci pada bacaan, dapat semakin memahami informasi yang disampaikan dalam teks. Berikut Ibu lampirkan contoh bagaimana cara menentukan kata kunci dan memprediksikan isi bacaan berdasarkan judul teks bacaan yang belum kalian baca. Ya. Jadi ada dua judul, yang pertama judul musim kemarau dan yang kedua cara mengamati gerhana bulan. Kita cari kata kuncinya dulu sebelum memprediksinya. Nah, kita cari kata kunci dari judul yang isinya belum kita baca sama sekali. Itu namanya juga memprediksikan, ya kan? Memprediksikan itu memperkirakan. Ya. Nah, sebelum kita memprediksi isi bacaannya, kita tentukan dulu kata kuncinya agar mempermudah kalian dalam memprediksi isi bacaan.
Nah, dari judul yang pertama, musim kemarau, kita cari kata kuncinya. Yaitu kata kuncinya adalah kemarau. Kenapa kemarau? Karena kemarau itu satu kata yang dia itu jelas gitu, bisa berdiri sendiri atau memiliki makna yang jelas. Kalau misalkan musim, kenapa nggak musim? Musim itu kan harus ada pelengkapnya, bisa harus musim apa gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya satu kata tapi jelas, atau enggak satu kata nggak apa-apa tapi yang penting jelas gitu. Nah, kita ambil kemarau kata kuncinya. Dari kata kunci tersebut kita bisa memprediksi kira-kira apa sih yang akan dibahas di teksnya, di dalam teksnya. Nah, prediksinya adalah bisa aja di dalamnya itu membahas tentang keadaan musim kemarau. Yang kedua, waktu datangnya musim kemarau. Dan ketiga, dampak yang terjadi akibat musim kemarau. Ketiga poin ini mungkin ada di dalam isi bacaan tersebut gitu. Yang namanya prediksi tidak sama persis ya, tidak harus sama persis atau tidak harus benar-benar harus ada gitu. Enggak, kita memperkirakan saja sebelum isinya kita baca. Nah, yang kedua, judul yang kedua itu cara mengamati gerhana bulan. Di sini ada 2 kata dan 1 frase. Kok 2 kata 1 frase, Bu? Nah, katanya itu adalah cara mengamati, itu 2 kata. Frasenya gerhana bulan. Frase itu 2 kata yang masing-masing itu memiliki makna, tapi kalau misalkan digabung menjadi makna baru lagi gitu. Ini contohnya gerhana bulan ini kan gerhana memiliki makna, ya kan? Bulan memiliki makna. Tapi kalau misalkan kedua kata ini digabung, jadi akan memunculkan makna baru, gerhana bulan, ya kan? Pengertian baru. Nah, kita ambil sebelum memprediksikan apa saja di dalam isi bacaan cara mengamati gerhana bulan ini, kita harus menentukan dulu kata kuncinya supaya mempermudah kita dalam memprediksi isi bacaannya. Nah, kata kuncinya pada judul di atas adalah bentuk frase kata, yaitu gerhana bulan. Kenapa tidak cara? Kenapa tidak mengamati? Nah, kalau cara atau mengamati itu kurang lengkap gitu, kurang komplit. Jadi kita ambil yang jelas atau yang lengkap, itu gerhana bulan. Nah, prediksinya isi dari bacaan tersebut adalah bisa saja di dalamnya menjelaskan tentang pengertian apa itu gerhana. 2. Kapan terjadinya gerhana bulan. 3. Bagaimana cara mengamati gerhana bulan. Ini prediksi yang kita ambil dari judul yang belum kita baca teksnya. Berikut adalah contoh menentukan kata kunci dan ide pokok pada paragraf. Kalau sebelumnya kita di slide sebelumnya itu menentukan kata kunci dari sebuah judul dan memprediksikannya, sekarang kita menentukan kata kunci dan ide pokok dari paragraf. Ya, kita baca dulu paragrafnya. Sinar matahari memancarkan energi panas yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas dari matahari dapat mengeringkan baju yang basah. Agar dapat awet, ikan asin dapat dikeringkan di bawah panas matahari sehingga menjadi ikan asin. Manusia juga bisa memanfaatkan panas matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, dari paragraf yang Ibu bacakan ini, untuk lebih mudah menentukan kata kunci, sebaiknya tentukan dulu ide pokok atau kalimat utamanya, ya. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari kan bagaimana menentukan kalimat utama atau ide pokok. Jadi ide pokok ini diambil dari kalimat utama. Jadi pada dasarnya itu kalian harus tahu dulu
bagaimana cara menentukan kalimat utama. Apa itu kalimat utama? Nanti kalau misalkan kalian sudah tahu kalimat utamanya, kalimatnya masih globalnya, ya, kalian bisa menentukan ide pokoknya dari kalimat utama tersebut, tapi lebih simpel, tuh, ya. Atau bisa juga dengan bahasa sendiri. Nah, setelah menentukan ide pokok atau dan kalimat utama, kalian dengan mudah dapat menentukan kata kuncinya dari kalimat utama tersebut atau dari ide pokok tersebut. Nah, di paragraf ini ada 3, kita hitung ya, ada 4 atau 3 kalimat. Yang pertama, sinar matahari memancarkan energi panas yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kalimat pertama. Kalimat kedua, energi panas dari matahari dapat mengeringkan baju yang basah. Ini kalimat kedua. Ketiga, agar dapat awet ikan dapat dikeringkan di bawah panas matahari sehingga menjadi ikan asin. Ini ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah manusia juga bisa memanfaatkan matahari diubah menjadi energi listrik. Dari keempat kalimat ini, tentukan kalimat yang masih global atau inti dari bacaannya. Apa di awal, di akhir, apa di tengah. Inti bacaan atau kalimat utamanya yang masih global adalah sinar matahari memancarkan energi panas yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat berikutnya adalah kalimat yang menjelaskan dari kalimat ini. Tuh, manfaatnya apa aja? Energi panas dapat mengeringkan baju, kemudian dapat menjemur ikan asin, kemudian dapat mengubah energi. Ya, itu adalah penjelasnya dari kalimat tadi yang pertama. Yang globalnya berarti ada di awal paragraf. Itu baru kalimat utama. Nah, sekarang kita tentukan ide pokoknya. Ingat, ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Kalau kalimat utama tadi itu panjang banget. Nah, kita simpelkan. Ide pokok dari teks tersebut adalah manfaat energi matahari. Ini adalah ide pokoknya. Dari ide pokok ini kita tentukan lagi kata kuncinya lebih simpel lagi. Kira-kira apa ya? Kata kuncinya adalah panas matahari. Gitu caranya. Jadi terstruktur. Ya, kalian tentukan dulu kalimat utamanya, nggak bisa langsung tentukan ide pokok. Ide pokok itu diambil dari kalimat utama. Jadi kalian baca dulu, tentukan kalimat utamanya, kemudian ide pokok, lebih simpel, kemudian baru kata kunci. Inilah bagaimana cara menentukan kata kunci dan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, semoga kalian mengerti. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau berucap, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu ada pada diri Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.